Bismillah Ustadz, bagaimana cara memotivasi anak agar mau dimasukkan ke pesantren? Ya, kalau ingin memotivasi anak biar mau dimasukkan ke pesantren, maka lihat dulu potensi anak. Karena tidak semua pesantren dan tidak selamanya pesantren itu menjadi pilihan yang tepat untuk anak. Kalau anak kita punya potensi, bakat, dia ingin menjadi dokter, ingin menjadi dokter, dan anak dari kecil memang cita-citanya jadi dokter dan bakatnya memang di situ, potensinya memang di situ, maka bisa jadi ketika dimasukkan ke pesantren itu bukan pilihan yang tepat untuk anak. Sehingga anak dimotivasi dengan cara apapun dia tidak tertarik untuk masuk pesantren, kecuali kalau di pesantren itu memang ada program yang kalau dia masuk ke sana maka potensinya akan semakin terasah. Semisal di pesantren itu ada jurusan IPA misalkan, ya kan? Karena kalau untuk masuk jurusan kedokteran kan harus dari IPA. Tidak apa-apa, bisa jadi anaknya tinggal diarahkan, nak, kamu kalau ingin jadi dokter, tapi dokter yang hafal Al-Quran, maka masuk pesantren ini karena di sini, di sana ada kelas IPA dan ada program hafal Al-Quran. Anak mungkin bisa jadi termotivasi gitu. Tapi kalau tidak ada, mungkin anak tidak akan termotivasi dan seterusnya. Atau anak cita-citanya ingin, umpamanya, saya ingin jadi juragan bis gitu, ingin jadi konglomerat. Ketika dimasukin pesantren kan nggak ada pelajaran, ya pelajaran wirausaha dan sebagainya. Maka anak mungkin tidak termotivasi. Maka kalau ingin anak di pesantren, carikan pesantren-pesantren yang memang pesantren wirausaha begitu. Sehingga anak termotivasi ke situ. Carikan pesantren-pesantren yang memang mengajarkan anak untuk bisa berdagang dan sejenisnya. Anak potensinya di bidang IT, dimasukin pesantren, maka carikan pesantren-pesantren yang basicnya IT sehingga anak termotivasi. Jadi jangan hanya sekedar ingin masukkan anak ke pesantren, karena belum tentu begitu di pesantren kan anak itu menjadi lebih baik. Karena anak itu punya bakat, punya potensi yang berbeda-beda. Bisa jadi kita ingin masukin anak ke pesantren tahfidz, tapi anak memiliki kelemahan dari sisi tahfidznya. Jangan dipaksakan anak untuk masuk pesantren tahfidz, kasihan nanti jadinya. Ya, kita motivasi dengan cara apapun, anak tidak akan termotivasi. Atau kita masukin anak ke pesantren IT, padahal anak nggak suka IT, dia inginnya jadi ustadz, masukin ke pesantren tahfidz dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin motivasi anak ke pesantren, usahakan sesuai dengan bakatnya ya. Kalau memang pesantrennya bisa mendukung bakat dan potensi anak, insya Allah anak mudah untuk kita motivasi. Namun kalau tidak, bisa jadi anak justru tidak termotivasi. Ketika kita paksakan anak kita di pesantren, maka anak justru tidak akan terpoles bakatnya, potensinya tidak akan berkembang. Maka di antara kewajiban kita adalah bagaimana kita mengantarkan anak menjadi orang yang sesungguhnya sesuai dengan potensi dan bakat yang ada pada mereka. Dan sekali lagi, pesantren itu bukan segala-galanya. Kalau kita ingin anak kita masuk pesantren, maka carikan pesantren yang sesuai dengan bakat dan potensi anak. Insya Allah dengan kita kenalkan pesantren yang sesuai dengan motivasi, sesuai dengan bakat dan potensi anak, anak akan termotivasi dengan sendirinya. Namun kalau kita tidak tahu apa potensi dan bakat anak, maka harus cari tahu terlebih dahulu ya. Kalau kita sudah melihat anak ini mamanya bakat hafalan Al-Qur'annya bagus, cepat ngafalnya, kita bisa arahkan anak kita ke pesantren tahfidz. Anak kita kok kecil-kecil ini sudah jago coding, sudah menguasai komputer, ngalah-ngalahin yang kuliahan, sudah masukin ke pesantren-pesantren yang memang basicnya IT dan semisalnya. Maka dengan sendirinya anak akan termotivasi. Namun kalau tidak sesuai dengan bakat anak, ya kita susah untuk memberikan motivasi. Kalau tidak sesuai dengan potensi mereka, maka kita butuh motivasi yang berlebih. Semisal kita berikan motivasi anak dengan iming-iming hadiah.
Nak, kamu kalau mau dipesantrenkan di sini biar hafal Al-Quran. Nanti kalau hafal Al-Quran, Bapak umrohkan. Mungkin anak akan termotivasi dengan hal tersebut, meskipun sebenarnya anak inginnya masuk di pesantren IT, tapi dia punya motivasi untuk menghafal Al-Quran karena ada iming-iming umroh. Begitu anak 30 juz, ya bapaknya harus memenuhinya, ya. Jangan cuma hanya sekedar iming-iming yang tidak ada realitanya gitu. Karena kalau seperti ini maka anak akan kehilangan kepercayaan kepada orang tuanya.